Fani dan juga Kakak Lani di ibadah anak minggu ini. Siapa yang kangen sama kakak-kakak di sini? saya. Apalagi kakak juga kangen ketemu dengan Ya, kalian. adik-adik semua. Betul kak. Kita bersuka cita gak sih hari ini? Bersuka cita. Bergembira. Siapa yang udah bersemangat untuk ikut ibadah anak hari ini? Saya. Ada haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau mulai ibadah anak kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan ada lagi yang bermain-main. Kita arahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita akan masuk di dalam doa kita. Tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Sungguh ya Bapa, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali beribadah anak, sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Sebentar ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus boleh hadir di dalam rumah kami masing-masing, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga Tuhan dikala kami datang kepadamu memuji nama-Mu, kami boleh bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami juga membawakan untuk orang tua kami, papa dan mama kami, kakak dan adik kami, mereka yang ikut juga dalam ibadah anak. Biarlah Tuhan Yesus yang mau menolong kepada mereka, sehingga hati mereka pun boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Tuhan Yesus, kami tahu dikala kami ingin datang kepadamu dengan sungguh-sungguh, ada kuasa kegelapan si iblis yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tetapi pada saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan, si iblis yang jahat yang masih tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, bahkan di dalam rumah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir iblis Engkau keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sudah siap memulai ibadah anak kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, jadi satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi perbedaan adik-adik. Iya. Karena Bahkan kalau satu keluarga kayaknya nggak boleh musuh-musuhan, nggak Iya. boleh berantem ya kak ya. betul Tapi kita sekali. harus saling mengasihi ya kak ya. Betul, karena semuanya itu adalah kasih dari Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kita angkat pujian. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di
Haleluya. Haleluya. Tadi di lagu pujian kita udah satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Iya. Sebab kita semua ini keluarga di dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam keluarga Tuhan Yesus ada kasih yang mengikat ya Kak ya. Betul Itu sekali. kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu sangat besar. Tuh. Bahkan sangat indah di dalam kehidupan kita. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi. Kita mau kompak. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya adik-adik, sudah bersuka cita? Haleluya. Nah, sekarang tiba saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada teman kita namanya Nasya. Dia mau memberikan kesaksian pujian untuk kita semua. Yuk kita dengarkan ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
adik-adik, kalau kita tadi sudah mendengar kesaksian pujian dari adik kita, teman kita Nasya, semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, kita angkat pujian. Tuhan firman, mintalah. dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk setiap pimpinanmu di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Dari awal sampai pada pertengahannya ya Tuhan, kami merasakan Engkau boleh hadir di tempat kami masing-masing, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami kegirangan yang berasal daripadamu. Bapa, lewat setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, benarlah ya Tuhan, kami adalah satu keluarga di dalam Engkau. Kami ajar-ajari kepada kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami rindu, kami mau saling mengasihi satu dengan yang lainnya dengan kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga ya Tuhan, kami mau saling mengingatkan, kami mau saling mengasihi di dalam Engkau. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kini ya Tuhan, tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sangat penting ya Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Ajar-ajari kepada kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, agar mau duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berikan kepada kami semua hati yang baik ya Bapa, sehingga saat firman Tuhan boleh kami dengarkan, kami tidak bermain-main, tapi kami rindu ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan dan menyimpan firman itu dan melakukannya di dalam segenap kehidupan kami. Kakak Lani sebentar yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkenan kiranya kuasa-Mu hadir di dalam segenap kehidupannya. Kau yang boleh melingkupi seluruh kehidupannya dengan kuasa yang berasal daripada-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang akan Kakak Lani sampaikan, itulah ya Tuhan,
boleh keluar daripada Engkau saja. Bahkan ya Tuhan Yesus Kristus, baik Kakak Lani yang menyampaikan firman, baik kami yang mendengarkan, kami boleh sama-sama menerima berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kami buka hati kami buka kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Gimana tadi? Semuanya pasti bersuka cita. Semuanya pasti rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, buka telinganya. Biar semuanya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita buka di dalam Yohanes yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-44. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang sakit bernama Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara Maria dan Marta. Tuhan Yesus memang sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Kedua perempuan itu lalu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sedang sakit. Namun setelah didengarnya Lazarus sedang sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lalu Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Maka ketika Tuhan Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ sudah banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia pergi menghampiri Tuhan Yesus. Tetapi saat itu Maria tetap tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Tuhan Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit, sebab akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Setibanya Maria di tempat Tuhan Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya
dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis, maka masyurlah hatinya. Maka menangislah Tuhan Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu pergilah ia ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Tuhan Yesus, "Angkat batu itu." Tetapi Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Tuhan Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lalu Lazarus yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi." Nah, adik-adik, firman yang tadi kita dengar sama-sama itu bercerita tentang apa sih? Ada yang tahu gak? Ya, betul. Firman Tuhannya tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa sih Lazarus itu, Kak? Lazarus adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan Lazarus aja adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaranya juga, yaitu Marta dan Maria. Jadi Lazarus dan saudara-saudaranya artinya seisi rumahnya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat si Lazarus ini sakit dan akhirnya dia meninggal, Tuhan Yesus pada saat itu dia sangat sedih sekali adik-adik, sehingga Tuhan Yesus sampai menangis. Dan pada saat itulah hati Tuhan Yesus penuh dengan tergerak belas kasihan karena dia sangat mengasihi Lazarus. Nah, oleh karena kuasa dari Tuhan Yesus, oleh karena kuasa dari Bapa, akhirnya apa? Akhirnya Lazarus ini boleh dibangkitkan kembali dan dia boleh hidup kembali. Nah, adik-adik, kalau kita boleh mendengar firman Tuhan yang tadi, firman-Nya mengingatkan kepada kita adik-adik, kalau apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kakak tidak tahu nih, masalah adik-adik apa? Apakah adik-adik sedang sedih? Kakak tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Misalkan kakak tidak tahu kalian sedang punya masalah, tapi Tuhan Yesus tahu adik-adik. Nah, jangan kita pernah berputus asa. Tetapi biarlah kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita berharap kepada manusia. Sama pada waktu saudara-saudara Lazarus, mereka berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya apa? Mukjizat pun terjadi. Lalu kalau misalkan ada yang bertanya, "Kak, mukjizat emang masih ada Kak sekarang?"
Ada adik-adik. Mukjizat dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya itu pasti akan ada. Karena apa? Kalau mukjizat itu ada, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya akan kuasa dari Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima mukjizat. Gimana caranya? Bertekun adik-adik. Bertekun di dalam setiap doa-doa kita. Bertekun di dalam setiap firman Tuhan. Jangan pernah lupa dalam setiap harinya kita tetap membaca firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Tuhan Yesus, mukjizat dari Tuhan Yesus boleh ada bagi kehidupan kita semua, bagi setiap anak-anak yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk ayat hafalannya, untuk kelas kecil, di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16, ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Untuk adik-adik yang di kelas yang besar, ayat hafalannya di dalam Yohanes yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Yuk semuanya lipat tangannya. Kita angkat pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami boleh menyelesaikan setiap ibadah anak pada saat siang hari ini. Semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada saat siang hari ini. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang mau percaya akan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ajarilah kepada kami Tuhan setiap anak-anak-Mu, walau kami masih sangat kecil, kami tidak mengerti ya Tuhan, tetapi tolonglah kepada kami ya Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang boleh dipenuhi dengan setia firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, agar kami boleh membawa terang dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus saja yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu boleh selama-lamanya tinggal di dalam kehidupan kami, dan semuanya itu ya Bapa, boleh berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Saatnya Tuhan, kami membawakan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, sepanjang 1 minggu lamanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawakan untuk papa dan mama kami, adik, kakak, seisi keluarga kami ya Tuhan. Kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Mohon Kau boleh tetap hadir ya Bapa bagi keluarga kami satu demi satu, sehingga ya Tuhan keluarga kami boleh senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Terlebih ya Bapa, di saat kami sedang belajar, di saat kami sedang bermain, di saat kami melakukan aktivitas apapun juga, mohon Tuhan Yesus yang boleh menyertai di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, dikala kami belajar, kami boleh tetap mendapatkan kepintaran, hikmat yang dari surga, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan hasil yang terbaik yang datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, terlebih kami membawakan kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu, mereka yang belum mengenal akan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus belas kasihan-Mu boleh turun di dalam kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan, dikala mereka boleh menemani kami ibadah anak, hati mereka pun boleh tergerak ya Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan Yesus, mereka boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu dan percaya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga membawakannya Tuhan untuk ibadah anak yang diadakan untuk di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus boleh tetap menyertai kehidupan setiap kakak-kakak guru kami, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah anak. Kiranya Bapa, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh turun kepada setiap kakak-kakak guru kami, sehingga di saat mereka melayani, mereka tidak lagi memakai kekuatan mereka sendiri, tetapi semuanya kuasa dari Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Demikian juga ya Tuhan, di saat-saat masa pandemi ini, biarlah Tuhan Yesus boleh tetap menjaga kami semuanya. Jauhkanlah ya Tuhan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya, tetapi biarlah oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh tetap terjaga oleh kasih dan kuasa yang dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Gimana ibadahnya hari ini? Bersukacita. Jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.